Yang pertama yaitu ada pengertian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen penelitian diperoleh melalui proses pengembangan instrumen. Namun, penentuan instrumen penelitian sangat bergantung pada jenis teknik pengumpulan data yang digunakan. Apabila peneliti menggunakan metode wawancara, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara. Namun sebaliknya, jika pemilihan menggunakan metode angket atau kuesioner, maka instrumen penelitiannya akan berupa kuesioner atau angket. Selanjutnya yaitu ada jenis instrumen penelitian. Yang pertama ada instrumen tes, di mana instrumen ini digunakan sebagai alat ukur, di mana peserta atau responden diminta untuk memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang ada pada instrumen dan menunjukkan kemampuannya semaksimal mungkin. Instrumen tes ini dapat berisi serangkaian pertanyaan, lembar kerja, lembar tugas, atau hal serupa yang dapat digunakan untuk mengukur suatu variabel tertentu, keterampilan, pengetahuan, bakat, dan kemampuan seseorang. Nanti dari data yang didapatkan dari penilaian atau pengukuran melalui suatu tes tersebut dapat diperoleh nilai yang akan melambangkan prestasi atau tingkah laku subjek penelitian atau yang biasa disebut oleh tes. Selanjutnya ada beberapa tes yang sering digunakan. Yang pertama ada tes prestasi yang digunakan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai seseorang setelah mempelajari suatu hal. Yang kedua ada tes kepribadian yang diberikan kepada seseorang untuk mengetahui kepribadiannya. Yang ketiga, ada tes intelijensi, yaitu untuk mengetahui tingkat intelijensi atau intelektual seseorang. Yang keempat, ada tes bakat, yaitu digunakan untuk mengetahui bakat yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya ada tes sikap, di mana digunakan untuk mengetahui respon dan sikap seseorang ketika berhadapan kepada suatu hal atau masalah tertentu. Yang terakhir ada tes minat, yaitu untuk mengetahui ataupun menggali arah minat seseorang. Selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis instrumen tes yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tes objektif, di mana tes ini merupakan salah satu tes yang menyediakan respon dan jawaban-jawaban yang nantinya dapat dipilih oleh peserta tes. Biasanya, respon dan jawaban-jawaban ini sudah tersedia di dalam suatu tes, sehingga nantinya peserta tes hanya tinggal memilih salah satu jawaban dari beberapa alternatif jawaban yang sudah disediakan. Lalu yang kedua ada tes subjektif. Tes ini berisi soal berupa uraian atau esai yang dimana peserta tes diminta untuk memberikan jawaban berupa uraian atau kalimat yang relatif panjang yang berfungsi untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang instrumen non-tes. Jadi instrumen non-tes itu adalah alat untuk mengumpulkan data tanpa menilai benar atau salah. Instrumen ini digunakan untuk mengetahui pendapat, fakta, dan pengalaman dari responden. Contoh dari instrumen non-tes ini ada angket, wawancara, dan observasi. Selanjutnya ada contoh atau jenis-jenis dari instrumen non-tes. Yang pertama itu ada angket atau kuesioner. Angket adalah alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada responden untuk mengetahui pendapat, sikap, dan pengalaman mereka. Angket ini tidak menilai benar atau salah, tapi lebih fokus kepada informasi yang diberikan responden. Bentuk-bentuk dari angket itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada angket terbuka. Angket terbuka itu angket yang memberi kebebasan kepada responden untuk menjawab pertanyaan dan kalimat sendiri. Dengan kalimat sendiri. Yang kedua ada angket tertutup, yaitu angket yang jawabannya itu sudah disediakan dan responden itu tinggal memilih jawaban. Yang ketiga ada angket langsung, yaitu pertanyaan yang berkaitan langsung dengan diri si responden. Yang keempat ada angket tidak langsung. Angket tidak langsung itu yaitu pertanyaan yang diberikan dengan orang lain atau pihak tertentu. Yang kelima, checklist, yaitu angket tertutup dengan cara memberi tanda centang pada pilihan yang sesuai. Dan yang terakhir itu ada skala bertingkat, yaitu angket dengan pilihan jawaban bertingkat untuk mengukur sikap seperti sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan angket.
Langkah-langkahnya itu yang pertama ada menentukan tujuan dari angket atau kuesioner, yang kedua menentukan jenis angketnya, yang ketiga menyusun kisi-kisi dan indikator, yang keempat membuat butir pertanyaan atau pernyataan, yang kelima melakukan penelitian oleh ahli atau validator, dan yang terakhir melakukan uji coba instrumen. Dan ada di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan angket. Yang pertama, tampilannya menarik dan rapi. Yang kedua, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, warna dan gambarnya tidak berlebihan. Yang keempat, mudah digunakan oleh responden. Dan yang terakhir itu tata letak pertanyaan dan identitas itu tersusun baik. Selanjutnya ada syarat kuesioner yang baik. Syaratnya itu yang pertama memiliki landasan teori yang kuat, yang kedua petunjuk dari pengisiannya itu jelas, yang ketiga pertanyaan tidak ambigu dan mudah dipahami. Terus yang keempat relevan dengan masalah penelitian, dan yang terakhir waktu pengisiannya tepat dan tidak memberatkan kepada responden. Terus yang selanjutnya ada kisi-kisi angket. Kisi-kisi angket adalah pedoman penyusunan angket yang memuat variabel, indikator, subindikator, butir soal, dan jumlah soal, sehingga pertanyaan yang dibuat itu terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya ada kelebihan penggunaan angket. Kelebihannya itu di sini yang pertama, penelitian tidak harus hadir langsung saat pengambilan data. Yang kedua, angket itu dapat dibagikan secara bersamaan kepada banyak responden. Yang ketiga, waktu pengisiannya juga fleksibel sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, responden dapat mengisi secara anonim sehingga identitasnya itu terjaga. Dan yang terakhir, pertanyaan dapat dibuat terstruktur dan tidak bertele-tele. Untuk kekurangan dari penggunaan angket itu yang pertama ada angket sering tidak diisi secara lengkap oleh responden. Yang kedua, responden terkadang tidak jujur dalam menjawab pertanyaan. Yang ketiga, angket yang dibagikan bisa saja tidak dikembalikan. Dan yang terakhir itu responden dengan tingkat pendidikan tertentu dapat mengalami kesulitan dalam mengisi angket. Yang kedua ada pedoman wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode atau teknik pengambilan data untuk mendapatkan informasi dari responden, termasuk ketika peneliti ingin mengetahui keadaan mendalam dari suatu hal atau masalah. Instrumen wawancara cenderung digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mempunyai fasilitas yang dapat digunakan dalam proses pengambilan data, yaitu mulut untuk berkomunikasi dan melakukan wawancara, serta telinga untuk mendengar dan anggota yang lainnya. Selanjutnya ada wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, pewawancara memberikan pertanyaan berdasarkan list pertanyaan yang sudah disiapkan dalam pedoman wawancara. Responden diminta memberikan yang spesifik dan terbatas. Teknik wawancara terstruktur dipilih untuk mengurangi kemungkinan adanya kesalahan dalam wawancara. Selanjutnya ada wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas. Bebas dalam hal ini adalah peneliti tidak menggunakan instrumen pedoman wawancara menurut Sugiono tahun 2012. Berdasarkan sifat dasarnya, pada wawancara tidak terstruktur ini akan memberikan keleluasan dalam wawancara. Wawancara tidak terstruktur sering digunakan dalam kegiatan penelitian pendahuluan. Yang ketiga ada lembar observasi. Observasi adalah metode penilaian yang digunakan untuk mendapatkan data dari suatu proses dan tindakan dalam sebuah peristiwa atau kegiatan yang sedang diamati. Observasi dalam sebuah kegiatan penelitian melibatkan seluruh indera untuk proses pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam teknik atau metode observasi dapat berbentuk pedoman pengamatan atau disebut sebagai lembar observasi. Lembar observasi berisi daftar jenis hal-hal yang kemungkinan terjadi dari kegiatan yang diamati. Selanjutnya ada jenis-jenis observasi. Yang pertama menurut peranan observer, itu ada observasi
atau observer melibatkan diri dalam kegiatan yang diobservasi. Selanjutnya ada observasi non-partisipan atau observer tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang diobservasi dan hanya mengamati secara langsung dari jauh. Yang terakhir ada observasi kuasi partisipasi atau observasi seakan-akan turut berpartisipasi padahal ia hanya berpura-pura ikut serta dalam observasi agar bisa mengamati secara lebih dekat. Yang kedua itu menurut situasinya. Nah, itu ada 3. Yang pertama itu ada free situation atau observasi dilakukan tanpa adanya batasan waktu, dilakukan dalam situasi yang bebas dan tidak terdapat hal-hal yang membatasi proses jalannya observasi. Yang kedua ada manipulate situation atau observasi dengan situasi yang sengaja dibuat, diciptakan, dan bersifat terkontrol. Yang terakhir ada partially controlled situation adalah keadaan observasi antara free situation dan manipulated situation. Nah, ada 4 kelebihan instrumen observasi. Yang pertama itu dapat mengetahui kejadian-kejadian yang bersifat penting secara langsung. Yang kedua merupakan metode yang mampu mendapatkan berbagai gejala data secara langsung dan menyeluruh. Yang ketiga, kegiatan observasi oleh observer tidak terlalu menunjukkan hal-hal yang terlalu tinggi, hanya mengalir dan mengamati apa saja hal-hal yang terjadi. Yang terakhir itu ada beberapa gejala dalam dicatat secara bersama dan serempak karena sifat observasi yang menyeluruh. Nah, ada juga 4 kelemahan instrumen observasi. Yang pertama, sering ada gangguan muncul dari luar tujuan pengamatan sehingga beberapa kejadian tidak tercatat dengan baik. Yang kedua, jika objek observasi mengetahui dirinya diamati, kemungkinan dengan sengaja ia akan menimbulkan kesan yang menyenangkan sehingga memperlihatkan dirinya sempurna. Yang ketiga itu ada observer dapat terganggu karena observer membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi. Yang keempat, terbatas pada waktu atau durasi kegiatan berlangsung. Sekian penjelasan dari kelompok